Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Pertemuan pertama untuk materi kita hari ini yaitu KD-nya tentang menyusun teks laporan hasil observasi. Oke, sebelum Anda menyusun teks laporan hasil observasi, terlebih dahulu Anda kenali dulu apa itu observasi. Oke, jadi dalam pembelajaran ini kalian diharapkan mampu menyusun atau membuat sebuah teks. Teks tersebut harus berisi dengan hasil dari pengamatan yang Anda lakukan. Tetapi sebelum kita menyusun teks laporan hasil observasi, terlebih dahulu Anda pahami dulu apa itu teks laporan hasil observasi. Oke. Kita ambil dari kata observasi. Observasi itu adalah sebuah pengamatan. Apa yang kita amati, apa yang kita lihat, itu yang dinamakan observasi. Oke, Ibu mau tanya, pernahkah Anda ketika suatu pagi Anda berada di depan rumah? Saat itu Anda sedang menikmati hembusan angin pagi yang dengan sejuknya menyentuh secara tidak langsung menyentuh tubuh Anda atau tangan Anda, bisa juga. Kemudian di saat itu juga Anda melihat pohon-pohon sekitar dedaunan ada yang masih diselimuti oleh embun. Melihat burung-burung terbang ke sana kemari dengan bahagia karena sedang menyambut sang mentari pagi. Kegiatan seperti itulah yang dinamakan Anda sedang melakukan observasi, yaitu pengamatan. Kemudian pengamatan atau observasi itu Anda sampaikan kepada teman Anda, maka hal tersebut dikatakan sebagai menyampaikan laporan hasil observasi atau laporan pengamatan. Adapun objek-objek yang bisa dilakukan observasi atau objek-objek yang bisa kita lakukan pengamatan yaitu meliputi hewan, tumbuhan, benda-benda, tempat kejadian, serta objek-objek lainnya, yaitu yang membahas tentang makhluk hidup di bumi. Kemudian, sebelum kita menyusun, kita pahami dulu pengertiannya. Apa itu teks laporan hasil observasi? Yang sudah Anda lihat di situ yaitu teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Jadi, apa yang Anda amati, apa yang Anda lihat, kemudian Anda tulis ke dalam bentuk teks, dan teks yang Anda tulis itu secara tidak langsung memberikan informasi secara umum kepada orang yang sedang membacanya. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi ada 9 diantaranya, yaitu salah satunya ditulis secara lengkap dan sempurna. Artinya, apa yang Anda lihat itu semuanya Anda tulis. Lanjut ya. Kemudian yang C, struktur teks laporan hasil observasi. Setiap teks memiliki struktur, tetapi setiap struktur memiliki jumlah yang berbeda.
Ya, yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang struktur teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi secara umum memiliki 3 struktur, diantaranya 1. Pernyataan umum atau klasifikasi umum, yaitu terdapat pembukaan berisi pembukaan atau informasi secara umum yang akan Anda sampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji. Ya, dari contohnya seperti ini. Ketika Anda melakukan observasi tentang SMA 3, sebelum Anda melakukan Ketika Anda menyusun, sebelum Anda menulis hal apa yang ada di SMA 3, terlebih dahulu Anda perkenalkan dulu SMA 3. Pada bagian ini dia harus berada di paling atas. Artinya yang dinamakan struktur itu kan susunan. Susunannya harus berada di paling awal sebuah teks. Jadi pada kalimat atau pada paragraf pertama. Pernyataan umum atau klasifikasi umum dia harus berada di paragraf pertama. Kenapa? Karena susunannya pada teks laporan hasil observasi pada bagian pernyataan umum dia harus ada di awal. Bagian yang ada di awal itu namanya pernyataan umum atau klasifikasi umum, dan isinya tentang penjelasan secara garis besar tentang objek yang Anda observasi. Contohnya, kalau Anda mau membuat sebuah laporan tentang SMA 3, maka Anda kenalkan dulu apa itu SMA 3. Kemudian baru aspek-aspek yang akan Anda laporkan. Kemudian struktur yang kedua yaitu aspek yang dilaporkan. Nah, setelah Anda memperkenalkan apa itu SMA 3, lalu Anda masuk di aspek yang dilaporkan. Pada bagian aspek yang dilaporkan ini, sesuatu yang Anda lihat dari hasil observasi tersebut Anda tulis. Contohnya tentang tentang ruangan. Ruangan itu ada ruang kelas, ada ruang guru, ada ruang kepala sekolah, dan lain sebagainya. Tetap jangan sampai ketinggalan salah satunya, harus semua. Karena apa? Karena Anda sedang melakukan observasi tentang SMA 3, jadi secara keseluruhan yang ada di SMA 3 Anda harus laporkan, sehingga ketika orang lain tidak mengetahui tentang SMA 3, maka orang bisa paham, oh ternyata di SMA 3 ini ada seperti ini ya, ada ini, dan seterusnya. Kemudian aspek yang dilaporkan ini ada 2 bagian, yaitu deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Deskripsi bagian yaitu yang terdapat isi rincian pembahasan dan penjelasan secara detail, sedangkan deskripsi manfaat berisi fungsi atau manfaat setiap objek yang diamati. Jadi deskripsi bagian dan deskripsi manfaat secara tidak langsung sudah masuk di aspek yang dilaporkan. Kemudian setelah struktur, kita masuk di ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ciri kebahasaan ada 9. Yang pertama penggunaan verba, kedua penggunaan frasa, ketiga penggunaan sinonim, keempat antonim, kelima penggunaan nomina, keenam penggunaan konjungsi, ketujuh penggunaan kalimat simpleks, ke-8 penggunaan kalimat kompleks, dan ke-9 penggunaan istilah.
Ya, maksudnya seperti apa, Bu? Iya, kata yang ada di sini yaitu dalam kata verba, kata frasa, nomina itu semuanya terdapat pada teks laporan hasil observasi. Jadi di dalam teks laporan hasil observasi yang Anda tulis itu, di dalamnya itu terdapat kata kerja, penggunaan frasa, kemudian sinonim, antonim, nomina, konjungsi, kalimat simpleks, kalimat kompleks, dan penggunaan kalimat. Setelah itu, ya, Anda dapat melihat contoh teks laporan hasil observasi. Di sini Ibu membuat contoh teks laporan hasil observasi itu pada pohon kelapa. Ya. Jadi Anda baca, itulah contoh teks laporan hasil observasi. Lalu setelah kalian memahami apa itu teks laporan hasil observasi dan mengetahui juga contoh dari teks laporan hasil observasi, maka dari itu sesuai dengan KD yang kita bahas atau yang kita pelajari, yaitu Anda disuruh untuk menyusun teks laporan hasil observasi. Jadi sebelum membuat teks laporan hasil observasi atau sebelum menyusun teks laporan hasil observasi, maka terlebih dahulu Anda melakukan sebuah observasi atau melakukan sebuah pengamatan. Jadi pengamatan atau observasi tersebut yaitu tentang keadaan alam di sekitar tempat tinggal Anda, atau jika Anda mau melakukan tentang observasi sebuah benda yang ada di daerah sekitar Anda, tidak apa-apa. Oke, selamat mencoba. Yang belum paham bisa ditanyakan melalui WA ya. Jangan lupa belajar.